ayat 28 sampai 42. Yesus mati. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang memelihara firman Allah di dalam kehidupan kita. Hosana. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, hari ini kita bersama-sama memperingati Jumat Agung, hari di mana Kristus menerima sengsara, menderita untuk menjadi korban penebus bagi segala dosa-dosa kita. Dan pada peringatan Jumat Agung ini kita bersama-sama akan merenungkan satu tema, melampaui salib. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam kehidupan sehari-hari ada orang-orang tertentu yang pikirannya hanya fokus pada masalah, pada penderitaan hidupnya, atau pada apa yang buruk dan menyakitkan. Contoh, apa kesan Bapak Ibu kalau melihat gambar di slide ini? Nah, ini dia. Ibu Lancen, kalau lihat gambar ini, Ibu mau komentar apa? Mawar berduri, ya. Mawar berduri. Ada orang yang ketika melihat bunga mawar berkomentar seperti ini. Ada durinya ya. Banyak lagi durinya. Dan tajam durinya. Yang dikomentar bukan cuma ada duri, tapi durinya dihitung ada berapa, yang ternyata banyak. Dan dirasa-rasain
durinya itu setajam apa, yang ternyata sangat amat tajam. Karena pikirannya fokus pada duri, maka dia tidak punya waktu lagi untuk mengagumi bunga mawar yang begitu indah, yang kelompaknya begitu bagus dan begitu harum baunya. Begitu juga yang terjadi dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Cara kita memandang dan menjalani hidup itu seringkali hanya terpaku pada salib. Salib yang melambangkan penderitaan. Yesus menderita ketika disalib, tetapi Yesus tidak fokus pada salib yang membuat dirinya menderita, seperti ilustrasi tadi. Harusnya kita tidak fokus kepada duri dari mawar itu, tetapi fokus pada bunga mawar yang begitu indah. Yesus tidak berhenti hanya pada penderitaan dan kematian. Yesus memandang derita dan sengsaranya melampaui salib. Karena tujuan Yesus bukan hanya untuk menderita dan mati di kayu salib, tetapi Yesus ingin menyelesaikan misinya, menjadi penebus dosa. Bapak Ibu, saudara-saudara, menjadi pertanyaan buat kita semua, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita ini yang penuh dengan berbagai macam pergumulan, sakit penyakit, masalah dalam keluarga, masalah di dalam usaha pekerjaan kita masing-masing. Memandangnya dengan melampaui semua salib-salib kehidupan kita. Yang pertama, kita bisa hidup melampaui salib ketika kita fokus pada kasih Allah, pada kemenangan Yesus, bukan pada penderitaan hidup ini. Bapak Ibu saudara-saudara, saat Yesus akan meregang nyawa, Yohanes menuliskan demikian. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Yesus tahu segala sesuatu telah selesai. Lalu ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan Yesus tahu dirinya akan mati di dalam hitungan menit. Tapi Tuhan Yesus mati bukan karena dia kehabisan tenaga atau karena tidak berdaya. Yesus mati pada saat yang ditentukan oleh Allah sendiri. Sudah selesai. Artinya sudah lunas dibayar. Ketika Yesus mati, Yesus membayar lunas semua hutang dosa kita. Jadi Yesus melampaui salib saat Yesus mengatakan sudah selesai. Yesus menyatakan bahwa korban penghapus dosa itu sudah rampung. Dia sekarang bukan lagi sebagai korban. Yesus bangkit sebagai pemenang. Salib itu bukan akhir, melainkan awal dari semua kasih dan rencana keselamatan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, karena Yesus sudah menang, maka hidup kita ini harusnya fokus pada kemenangan Yesus, bukan pada salib-salib yang harus kita pikul setiap hari. Banyak orang mencoba menyelamatkan dirinya sendiri, berusaha membayar dosanya dengan perbuatan baik, dengan puasa, dengan berdoa. Dosa yang kita lakukan tidak bisa dibayar dengan semua perbuatan baik kita. Dosa itu hanya bisa dihapus dengan kita menerima kemenangan Yesus di atas kayu salib. Sebab Kristuslah yang membayar hutang dosa kita. Dan kita menerimanya sebagai anugerah. Tugas kita bukan disalib ulang, tetapi kita hidup di dalam kemenangan Kristus. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, sehari-hari hidup yang kita jalani ini harusnya kita fokuskan pada kemenangan Kristus.
Sayang, banyak orang Kristen hidup dengan mentalitas yang terus disalib. Mereka jadi orang Kristen, tapi mereka tidak pernah merasakan dan mengalami kemenangan Kristus itu dalam setiap pergumulannya. Mereka terus menderita, terus gagal, dan terus merasa takut. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, salib itu sudah dilampaui. Penderitaan Yesus itu sudah selesai, dan kini kita hidup dalam kuasa kemenangan Kristus. Seharusnya jangan biarkan lagi masa lalu yang pahit atau rasa bersalah itu terus menyalibkan kehidupan kita. Martin Luther, tokoh reformasi, seringkali mengalami masa-masa depresi yang berat. Dia sering ragu, dia sering cemas karena beban pekerjaan reformasi gereja. Martin Luther ini sering mendapatkan ancaman, Bapak Ibu Saudara. Dia juga terganggu kesehatannya. Satu kali Luther tenggelam dalam kesedihan yang mendalam selama berhari-hari, sehingga membuat suasana rumah tangganya menjadi suram. Istrinya Katharina von Bora melihat suaminya yang terus-menerus murung seolah-olah tidak ada harapan. Lalu dia memutuskan untuk berpakaian serba hitam, layaknya seseorang yang sedang berkabung. Waktu Luther melihatnya, Luther lalu bertanya, "Siapa yang meninggal? Siapa yang mati?" Istrinya lalu menjawab dengan tegas, "Kamu mau tahu siapa yang mati? Yang mati itu adalah Tuhan. Karena hanya dengan alasan Tuhan mati, maka suamiku bisa begitu sedih." Teguran ini menyadarkan Luther. Luther sadar kalau perilakunya itu menunjukkan keputusasaan, seolah-olah Tuhan itu tidak hidup, tidak berkuasa lagi di dalam hidup dan di dalam lingkungan sekitarnya. Sejak hari itu Luther bangkit semangatnya. Dia fokus melampaui salib pada kemenangan Kristus, bukan pada masalah di sekitarnya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, hidup kita pun harus dapat melampaui salib, yaitu dengan tertuju pada kemenangan Kristus. Jika Kristus menang, maka tidak ada alasan buat kita untuk berputus asa. Tidak peduli seberapa berat masalah hidup itu menimpa kita, kita punya Tuhan yang sudah melampaui salib dan segala penderitaannya. Yang kedua, bagaimana kita dapat menjalani hidup dengan melampaui salib kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara, langkah yang kedua untuk melampaui salib adalah berani keluar dari ketakutan. Ada dua tokoh yang muncul di akhir penyaliban Yesus. Yang pertama Yusuf dari Arimatea, yang kedua adalah Nikodemus. Siapa Yusuf Arimatea? Dia adalah murid Yesus yang bersembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Dan Nikodemus adalah seorang anggota Sanhedrin yang pada waktu malam datang kepada Yesus untuk bertanya tentang kehidupan kekal. Nikodemus datang pada malam hari karena dia merasa takut kepada rekan-rekan sejawatnya. Yusuf dan Nikodemus awalnya hidup dalam bayang-bayang ketakutan, namun setelah melihat kematian Yesus, mereka lalu berani keluar dari ketakutannya dan tampil di muka umum justru saat murid-murid yang lain lari. Yusuf dan Nikodemus telah melampaui salib. Yusuf berani temui Pilatus, dan Nikodemus berani datang di siang bolong dengan membawa rempah-rempah campuran minyak mur serta gaharu. Beratnya disebutkan 50 kati. Itu adalah campuran remah-remah untuk mengurapi jenazah seorang raja. Mereka memperlakukan Yesus sebagai seorang raja. Bersama mereka mengambil jenazah Yesus,
lalu membungkusnya dengan kain lenan dan campuran minyak mur serta gaharu. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang terjadi selanjutnya dengan Yusuf Arimatea dan Nikodemus? Setelah mereka berani melangkah keluar dari ketakutannya menurut tradisi Kristen, Yusuf Arimatea kemudian mendirikan gereja di Inggris dan dia dihormati sebagai seorang santo oleh gereja Katolik. Dia meninggal pada usia 86 tahun. Sedangkan Nikodemus, setelah dia membantu pemakaman Yesus, teman-temannya melihatnya. Dia kemudian dicopot dari anggota Sanhedrin. Dia diusir keluar dari Yerusalem. Dia mengalami penganiayaan. Nikodemus menjadi pengikut Yesus yang berani. Dia dibaptis oleh Petrus dan Yohanes, lalu gugur sebagai martir pada abad yang pertama. Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah orang-orang yang sudah melampaui salib. Mereka berani keluar dari ketakutannya, berani tunjukkan imannya kepada orang-orang banyak. Bapak Ibu Saudara-saudara, saat kita melampaui salib, saat itulah di mana kita berani keluar dari ketakutan kita. Orang yang berani itu bukan berarti tidak punya rasa takut. Orang yang berani itu, saudara, masih punya rasa takut, tapi dia lebih memilih untuk melangkah. Nah, orang Kristen itu seharusnya punya keberanian lebih banyak dibanding orang-orang non-Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen punya Allah pemenang yang melampaui salibnya, yang bangkit dari kematian. Kematian saja bisa dikalahkan oleh Allah kita, apalagi persoalan hidup kita sehari-hari. Amin, Bapak Ibu Saudara. Maka orang Kristen itu seharusnya berani menjalani hidupnya, tidak sedikit-sedikit takut, tidak sedikit-sedikit khawatir akan masa depannya. Amerika, Israel itu perang dengan Iran. Yang khawatir siapa? Kita. Waduh, gimana nih masa depan ekonomi kita? Sekarang aja perang udah bikin susah. Ya. Yang jual plastik ngeluh. Plastik naik gara-gara perang. Apa hubungannya? Tanya saya. Ada hubungannya. Minyak dunia naik, jadi plastik ikut naik. Karena pengelolaan plastik itu juga memakai bahan baku dari minyak bumi. Tanggal 31 kemarin, banyak orang mengantri di SPBU. Kenapa? Bensin mau naik. Suami saya lupa mau ngisi 31 Maret. Ingatnya jam 11 malam. Jadi akhirnya pergi ke SPBU. Besok-besok pagi tanggal 1 nggak jadi naik. Tahu gitu nggak usah pergi ya. Udah ngantuk katanya ya. Lulusan universitas sekarang juga banyak yang lagi takut dan khawatir. Cari kerja susah, banyak yang di PHK. AI dan robot sekarang ini mulai bermunculan menggantikan tenaga manusia. Bagaimana kami bisa bersaing di masa depan dengan AI dan robot? Dagang susah, cari kerja susah, ekonomi semakin sulit, masa depan suram, kita takut. Bagaimana kita menghadapinya? Bapak Ibu Saudara, ingatlah, hidup kita ini harus melampaui salib. Beranikan diri keluar dari ketakutan kita. Tetap melangkah, tetap bekerja, tetap berusaha, karena Yesus sudah berfirman. Matius 6 ayat 34. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk
Mari kita hidup melampaui salib dengan fokus pada kuasa kemenangan Kristus, bukan pada penderitaan hidup kita atau apapun yang buruk yang menimpa diri kita. Hiduplah dengan berani memilih untuk keluar dari ketakutan. Tuhan kiranya menolong kita semua. Mari kita bersama-sama masuk dalam saat hening.